Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua yang nonton tuh dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kita itu tidak henti-hentinya Fakta Kehidupan mendoakan kalian. Semoga yang lagi nonton dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada kiriman cerita dari salah satu subscriber kita. Seorang istri asik selingkuh hingga hamil saat suaminya sakit stroke. Gimana ini kisahnya? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan kita bersama. Ini itu menceritakan seorang wanita, sebut saja namanya Tia. Tia ini adalah seorang gadis yang tinggal di desa. Itu kembang desa di sana karena kecantikannya yang luar biasa menjadikan pemuda-pemuda itu mengidolakan si Tia ini. Ditambah lagi si Tia itu adalah anak dari kepala desa, pasti booming banget dan sangat jadi primadona di sana. Udah cantik, anaknya kepala desa lagi. Gimana pemuda-pemuda sana tidak tertarik dengan si Tia? Nah, si Tia itu beranjak dewasa. Saat dia beranjak dewasa, bapaknya tuh ngomong, "Tia, kamu bapak jodohkan ya dengan anak teman bapak." Kata si bapaknya itu. "Oh, siapa pak?" Tanya si Tia, bingung karena Tia tuh nggak tahu dia tuh mau dijodohkan dengan siapa. Ada deh pokoknya teman bapak itu tinggal di kota dan dia tuh punya anak laki-laki. Bapak dan dia tuh berencana ingin menikahkan kamu dengan anaknya. Kata bapaknya itu. Tia itu yang masih polos dan lugu. Ya dia nggak terlalu banyak mengekang lah, tidak terlalu banyak protes. Ya udah deh pak, kalau cocok ya pak, tapi kalau nggak cocok jangan dipaksa, kata si Tia. Bapaknya pun mengiyakan. Nah, setelah itu bapaknya dan teman bapaknya itu merencanakan pertemuan keluarga untuk Tia dan anak temannya itu biar saling kenal, saling dekat. Saat pertemuan pertama, Tia melihat sosok pria yang akan dijodoh-jodohkan dengan dirinya. Sebut saja pria ini bernama Tommy. Tommy mempunyai perawakan yang gagah dan rupawan. Wajahnya itu tampan. Nggak menunggu lama, Tia menaruh hati dengan sosok pria itu. Tia menyetujui perjodohan di antara mereka. Begitu juga dengan Tommy, melihat kecantikan dan keluguan dari seorang Tia. Tommy itu ya langsung jatuh cinta. Nah, setelah mereka saling akrab, saling kenal, orang tuanya si Tommy itu ngomong, memang bahwasanya keluarganya Tommy itu mencari seorang gadis yang lugu, yang cantik, yang polos kayak Tia. Nggak terlalu banyak pola, nggak terlalu banyak tingkah. Itu yang diinginkan oleh orang tuanya si Tommy itu. Ingin anaknya bersanding dengan seorang gadis yang polos, yang lugu, tidak banyak tingkah. Cocoklah dengan si Tia ini. Nah, keluarga mereka, kedua keluarga ini udah saling cocok, udah saling serg dan nyaman. Akhirnya merencanakan pernikahan, acara pernikahan antara Tommy dan Tia. Dan acara pernikahan itu diadakan di rumahnya Tia secara besar-besaran. Beberapa teman dari si orang tuanya Tia ini yang instansi pemerintahan pada datang, pada kondangan. Begitu juga dengan teman-teman orang tuanya si Tommy itu. Di sana pada datang, acaranya begitu ramai dan hikmat. Asiklah pokoknya ramai, senyum terpapar di wajah mereka semua dan memaparkan kebahagiaan. Hingga akhirnya setelah pernikahan itu tinggal di kota. Tia itu ngerasa canggung di sana. Bingung, karena dia tuh udah lama banget tinggal di desa. Gak pernah ngelihat rumah mewah, gak pernah naik mobil mewah, gak pernah ngelihat gemerlapnya kota. Tia itu ya canggung di sana. Kaget, mencoba adaptasi dengan lingkungan situ, lingkungan barunya. Setelah pernikahannya itu, Tia tuh diajak jalan-jalan, diajak honeymoon, diajak ke supermarket, diajak nonton. Hal-hal yang tidak pernah Tia rasakan selama di desa. Tia itu merasa bahagia menikah dengan sosok si Tommy. Begitu juga si Tommy merasa beruntung mendapatkan Tia, wanita yang cantik dan baik hati itu, yang polos-polosnya. Akhirnya pada suatu pagi hari, pada suatu hari, si Tommy itu mau berangkat kerja. Pamitan dengan istrinya. "Sayang, aku berangkat kerja dulu ya," kata si Tommy. "Aku pulangnya nanti mungkin agak larut malam. Kamu nggak usah nunggu. Apabila kamu pengen tidur, tidur aja duluan." "Nggak apa-apa," kata si Tommy. Akhirnya si Tia pun, "Oh iya sayang, nggak apa-apa. Aku tungguin kamu aja deh. Kadang aku nggak bisa tidur kalau nggak ada kamu di sampingku," kata si Tia. Nah, setelah minta izin, Tommy pun pergi berangkat kerja. Tia itu tinggal
tinggal bersama mertuanya, ibu mertuanya di rumah dengan beberapa pembantu di sana. Tia itu ya masih bingung, masih kaku dengan mertuanya itu, masih menjalani kehidupan baru, masih adaptasi dengan lingkungan. Dia tuh bingung mau ngapain. Kadang dia kalau mau masak, Tia mau masak itu nggak diperbolehkan sama mertuanya. Kamu jangan ikut masak, nggak apa-apa, biar itu dikerjakan oleh pembantu saja, kata mertuanya itu. Saat si Tia pengen nyapu-nyapu, bersih-bersih itu dilarang, nggak boleh. Terus Tia tuh bingung mau ngapain di rumah. Kadang cuma nonton TV. Itu pun kadang Tia itu bingung cara menyalakan TV-nya gimana. Tia tuh masih adaptasi dengan lingkungan-lingkungan barunya, dengan kehidupan gemerlapnya, kekayaannya si Tommy itu suaminya. Dia tuh masih bingung, masih adaptasi. Hingga si Tommy dalam perjalanan berangkat ke kantornya. Saat perjalanan ke kantornya, tiba-tiba penyakit stroke-nya si Tommy itu kambuh saat dia sedang menyetir, hingga mengakibatkan mobil yang dikendarai Tommy itu oleng dan akhirnya kecelakaan di sana. Hingga kabar kecelakaannya si Tommy itu terdengar oleh si Tia di rumah. Si Tia pun harap-harap cemas, gimana keadaan suamiku. Akhirnya Tia dan ibu mertuanya langsung menuju ke rumah sakit di mana Tommy dirawat. Di sana Tommy terbaring lemah, tidak berdaya. Badannya semua kaku atas kecelakaan itu. Dia mengalami stroke berat. Semua badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Tia yang melihat keadaan ini pun nangis, sedih. Lihat suaminya begitu naasnya nasibnya. Baru menikah, tiba-tiba kecelakaan dan sekarang stroke akibat kecelakaan itu. Tia yang melihat suaminya terbaring tidak berdaya di rumah sakit dengan badannya yang begitu kaku. Itu cuma bisa sedih, nangis, patah hatinya. Tia baru menikah sekarang harus melihat suaminya terbaring sakit di rumah sakit. Tidak berdaya, badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Ya pun sedih, hatinya hancur melihat kondisi suaminya itu. Hingga akhirnya si Tommy itu dibawa pulang, dirawat di rumah. Dengan keadaan seperti itu, Tommy tidak bisa bekerja. Tommy hanya bisa berada di ranjang saja. Dan Tia pun setia merawat si Tommy yang sedang sakit itu. Hari demi hari Tia lewati. Hingga akhirnya ibu mertuanya yang melihat keadaan si Tia pun ya merasa prihatin. Anaknya baru menikah, sekarang kecelakaan. Dan sekarang Tia, anak mantunya itu ya sedih kayak gini. Hari-harinya cuma diisi dengan kayak gitu aja, merawat suaminya yang sakit. Hingga akhirnya ibu mertuanya pun ngomong, Tia, kamu nggak pengen cari kegiatan di luar? Kegiatan apa, Bu? Saya nggak punya teman di sini. Kata Tia, emang karena Tia tuh nggak punya teman di sini, mau kegiatan apa lagi? Ya siapa tahu kamu pengen ikut arisan sama ibu-ibu yang lain, tetangga-tetangga sini. Ataupun ikut belanja-belanja, ikut ngumpul-ngumpul kayak gitu, biar kamu tuh nggak bosen ngurus suamimu aja, kata ibu mertuanya. Niat ibu mertuanya tuh biar si Tia tuh nggak bosen di rumah, biar ada kegiatan, buat hiburan lah intinya itu. Ibu mertuanya pengen si Tia itu merasa terhibur, nggak bosen dalam kehidupannya, karena ibu mertuanya itu merasa bersalah dengan anak mantunya ini. Hingga akhirnya si Tia itu ya udah deh Bu, kalau kayak gitu saya ikut arisan ibu-ibu tetangga aja deh Bu, biar buat kegiatan, kata si Tia. Hingga akhirnya si Tia pun ikut ibu-ibu arisan tetangga-tetangga situ. Tapi tetangga-tetangga di situ itu arisannya itu arisan sosialita, yang sedikit-sedikit memamerkan harta, sedikit-sedikit memamerkan tas mahalnya, tas brandnya, barang-barang mahalnya, kayak gitu. Tia yang baru awal datang itu merasa kagok, pakaiannya masih pakaian sederhana, tasnya masih tas murah, dandanannya masih dandanan seperti biasa. Hingga salah satu tetangganya ini mencemooh, ngolok-ngolok si Tia. Itu ibu-ibu yang baru ikut kok penampilannya kampungan banget, kata salah satu ibu-ibu itu. Dan kata-katanya itu diperkuat oleh ibu-ibu satunya. Iya tuh, kok pakaiannya nggak matching banget, dandanannya kok nggak glamor, nggak kayak kita-kita, kata si ibu-ibu itu. Ah biarin lah Bu, dia juga baru gabung dengan kita ya, jadi ya wajar lah kalau penampilannya masih biasa-biasa aja. Nanti kalau lama-kelamaan juga ngikut kita kok, kata ibu-ibu satunya yang seakan-akan membela si Tia. Tia yang mendengarkan omongan mereka pun hanya bisa tertunduk diam. Nah setelah pulang dari arisan itu, Tia tuh ngomong sama ibu mertuanya, Bu, tadi saya di sana diomongin begini. Katanya aku begini. Ngadu, dia tuh ngadu sama ibu mertuanya. Seakan-akan Tia tuh nggak mau ikut arisan lagi. Ibu mertuanya pun merasa tersinggung dengan omongan-omongan ibu-ibu itu. Ya udah Tia, sekarang kamu tuh belanja
belanja baju-baju bagus, belanja barang-barang bagus, barang-barang mahal. Dan sekarang mobilnya si Tommy kamu yang pakai. Kamu pakai mobil, kamu belajar naik mobil biar kamu tuh kelihatan matching, kelihatan jadi orang yang sosialita, kata ibu mertuanya. Mendukung, memberikan fasilitas, memberikan mobil, memberikan tunjangan uang untuk si Tia ini ikut sosialita. Perlahan-perlahan dia itu merubah penampilannya. Dia pergi ke salon, dia rebonding, dia kerimbat, dia perawatan muka, perawatan badan. Dia beli barang-barang bagus, baju bagus, tas mahal. Dia beli semua dengan uangnya diberikan oleh mertuanya, karena mertuanya itu uangnya banyak, kaya raya. Jadi uang itu tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah kebahagiaan si anak mantunya itu. Hingga akhirnya bulan depan Tia pun datang ke arisan itu lagi. Dan penampilannya si Tia udah berbeda banget dengan Tia yang bulan kemarin. Dia udah cantik, dia udah bisa make up, pakaiannya bagus, bajunya bagus, tasnya pun mahal. Hingga membuat ibu-ibu di sana pun terpesona. Semua ibu-ibu di sana itu memuji-muji Tia atas penampilannya yang begitu glamor. Dan ibu-ibu yang kemarin ngolok-ngolok Tia hanya bisa diem aja saat ibu-ibu yang lain memuji cantikan si Tia, memuji tas mahalnya si Tia. Tia merasa bangga di sana, merasa menang, merasa dihargai oleh ibu-ibu di sana. Hingga Tia pun lambat laun menjadi wanita yang sosial. Pakaiannya bagus, tasnya bagus, dia pun cantik, kerap datang ke salon, merawat diri. Dia menggunakan mobilnya si Tommy yang bagus. Semua ibu-ibu di sana pun merasa iri dengan kedatangannya si Tia ini. Anggota baru yang mendominasi arisan itu. Tia pun menjadi seorang wanita yang sosialita. Beberapa bulan mengikuti arisan itu, Tia tuh merasa dan kebahagiaan ini terpancar di wajahnya si Tia. Ibu mertuanya yang melihat anak mantunya udah bahagia kembali pun merasa senang. Merasa bahwasanya Tia itu udah mendapatkan hidup yang baru. Merasa beruntung. Hingga akhirnya Tia dan ibu-ibu arisan itu merencanakan untuk karaoke di sebuah kafe. Dia pengen karaoke, ingin melepas kepenatan, ingin nyanyi-nyanyi, ingin bahagia di sana bersama ibu-ibu yang lain. Datang ke sebuah kafe yang terkenal. Nah, salah satu ibu-ibu yang arisan itu kenal dengan pemilik kafenya. Sebut saja namanya Rian. Rian itu adalah seorang pemilik kafe dan karaoke di sana. Terlihat perbincangan-perbincangan antara mereka, antara ibu-ibu itu dengan si Rian. Udah lama banget kami nggak kesini, Rian. Oh iya Bu, udah lama banget ibu-ibu nggak kelihatan di sini, gimana kabarnya? Iya nih, baik, udah lama banget kesini, udah pengen banget karaokean di sini. Tapi mata Rian itu tertegup melihat sosok yang tidak pernah ia lihat. Siapa itu Bu? Anggota baru ya? Kata si Rian. Oh iya, kenalin ini. Ini namanya Ibu Tia. Dia tuh paling muda di antara kita, tapi dia yang paling modis. Lihat dong penampilannya, dia tuh cantik, pakaiannya bagus, tasnya juga mahal. Dia tuh anak orang kaya. Kata si ibu-ibu itu, memberikan keterangan kepada si Rian. Oh, kenalin juga ini Tia, namanya Rian. Rian ini adalah pemilik kafe dan karaoke di sini. Ya, lihatlah penampilannya, ini sugar daddy. Kata si ibu-ibu itu memperkenalkan mereka. Mereka pun berkenalan antara Tia dan si Rian itu. Mereka pun melanjutkan acara mereka. Mereka karaoke, nyanyi-nyanyi, makan-makan di kafe itu. Bersenang-senang lah pokoknya. Tempatnya nyaman. Ya, si Tia pun merasa bahagia. Dia bisa nyanyi-nyanyi, bisa senang-senang bersama ibu-ibu yang lain. Nah, setelah acara karaoke itu selesai, Tia pun pulang. Nah, Tia pulang di rumah itu ngerasa bosan. Mau ngapain? Nggak enak banget di rumah. Karena dia tuh udah merasakan kesenangan dan kenyamanan di luar rumah. Sesampainya di rumah, dia membuka kamar dan masuk ke kamar. Cuma lihat si Tommy yang seperti mayat hidup. Cuma bisa mengedipkan matanya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa apa, tidak bisa jalan. Sekali-kali kalau dia keluar rumah atau keluar kamarnya, itu pun pakai kursi roda, didorong oleh pembantunya. Dia pun marah-marah di sana. Aku tuh bosen banget kok di rumah kayak gini di kamar. Apalagi ketemu kamu lagi. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak mayat hidup doang. Cuma bisa bikin mataku sakit ngelihatnya. Kata si Tia, seakan-akan ngomong sama si Tommy. Tommy cuma bisa kedap-kedap aja. Dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Karena beberapa badannya, anggota tubuhnya itu lumpuh, nggak bisa digerak. Tia tuh ngomel-ngomel di sana. Tapi kalau Tia berada di luar bersama si Tommy, di hadapan ibu mertuanya, Tia itu pasang muka perhatian kepada suaminya. Terbanding terbalik apabila Tia bersama si Tommy di dalam kamar.
Tia itu menjadi kasar, menjadi suka menghina si Tommy dengan keadaan dirinya itu. Keadaannya si Tommy suka marah-marah. Nah, karena kejenuhannya di rumah, kejenuhannya dia melihat si Tommy yang gak bisa ngapa-ngapain. Saat hari itu, si Tia pun memutuskan untuk datang ke kafe, tempat karaoke kemarin. Dia tuh bosen di rumah, mau ngapain, udah datang ke sana aja, pengen makan-makan di kafenya si Rian. Dia pesan makan di sana. Nah, kedatangannya si Tia itu dilihat sama si Rian. Dia melihat si Tia sedang duduk sambil minum bermain handphone. Akhirnya si Rian itu pun mendekati si Tia yang sedang duduk sendiri. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" kata si Rian. "Oh, silakan duduk aja." Si Tia tuh kaget, terkejut melihat sosok Rian datang mendekati si Tia itu. "Kok sendirian aja nggak bareng suaminya? Suaminya di mana? Kerja ya?" kata si Rian. Akhirnya si Tia pun mengutarakan, curhat dengan dia dengan kondisinya si Tommy suaminya. Bingung dia tuh ngomong, ngobrol semua, curhat semua tentang keluarganya kepada si Rian itu. Yang notabene baru dikenal. Dan si Rian itu menanggapinya dengan baik. Diajak ngomong tuh enak gitu. Bikin si Tia yang ngobrol, yang ngomong, yang curhat itu nyaman. Ngerasa senang, ngerasa didengarkan. Hingga akhirnya kenyamanan antara dua belah pihak lawan jenis ini menimbulkan kenyamanan-kenyamanan yang berbeda. Tia ngerasa didengarkan. Tia merasakan kenyamanan yang udah lama banget tidak Tia terima oleh suaminya si Tommy yang lumpuh itu, yang stroke itu, yang gak bisa gerak apapun. Dia merasakan kenyamanan-kenyamanan itu dengan si Rian. Rian pun yang menanggapi, mendengarkan, merespon apa omongannya si Tia. Hingga kenyamanan-kenyamanan itu pun berlanjut. Hingga mereka bertukar nomor ponsel. Nah, setelah mereka bertukar nomor ponsel, akhirnya Tia pun pulang dari kafe itu, pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, masuk kamar bersama si Tommy. Tommy sedang berbaring seperti biasa, tidak bergerak sama sekali. Di sana Tia malah telepon-teleponan dengan si Rian di hadapan si Tommy yang terbujur, tidak berdaya, tidak bisa bergerak apa. Dia telepon-teleponan, sangat mesra sekali. Video callnya sangat mesra antara si Tia dengan si Rian. Di hadapan si Tommy yang sakit tidak bisa berbuat apapun. Melihat istrinya video call teleponan dengan pria lain. Dia pun menikmati momen-momen itu. Tapi dia itu tidak berani teleponan, tidak berani video call di luar kamar. Karena takut ketahuan oleh mertuanya. Hingga kedekatan antara Tia dan Rian pun terus berlanjut. Saat kedekatan mereka itu Tia makin sering keluar rumah. Ditanyalah sama mertuanya. "Loh, emang hari ini ada arisan lagi, Tia?" kata si ibu mertuanya. "Oh enggak Bu, hari ini aku mau belanja. Mau belanja kebutuhan si Mas Tommy. Sekalian mau kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain." Katanya ya biasalah belanja-belanja biasa Bu. Kata si Tia memberikan alasan kepada si ibu mertuanya. "Oh ya udah, hati-hati ya di jalan," kata si ibu mertuanya. Akhirnya Tia pun pergi. Padahal di balik semua itu, Tia bertemu dengan si Rian. Kedekatan antara mereka pun saling terpaut, saking sering terjadi sehingga membuat mereka nyaman dalam lingkaran hubungan terlarang. Tidak hanya di kafe mereka bertemu, kadang mereka nonton, mereka jalan-jalan ke taman, mereka ke mall, dan kadang mereka bertemu di sebuah hotel. Ya walaupun Tia memiliki semuanya, merasakan kemewahan-kemewahannya, di lubuk hatinya terdalam dia hanya seorang wanita yang masih membutuhkan figur seorang pria untuk memuaskan hasrat-hasratnya. Mereka melakukan hal-hal terlarang di sana. Tia pun tidak keberatan melakukannya karena Tia memang sudah lama tidak melakukan hal itu dengan sosok seorang pria. Rian pun tidak merasa keberatan karena dia melakukannya di belakang istrinya juga. Tia dan Rian tuh terus memadu kasih, saling perhatian satu sama lain. Tidak hanya di dalam hotel saja, kadang saat bertemu, saat di rumahnya si Tommy, saat video call mereka sangat mesra. Hingga larut malam pun pernah. Dan itu disaksikan oleh Tommy langsung yang tidak bisa melakukan hal apapun. Hingga akhirnya saking seringnya mereka memadu kasih antara Tia dan Rian, akhirnya Tia itu hamil. Hamil anaknya si Rian. Kabar ini pun diketahui oleh Tia dan Rian. Mereka bingung, "Gimana ini? Aku hamil Mas," kata si Tia. "Aku juga bingung, kenapa kamu bisa hamil? Padahal kita melakukannya dengan hati-hati," kata si Rian. "Ya bagaimana lagi Mas? Aku udah hamil. Kamu harus tanggung jawab," kata si Tia. Akhirnya si Rian pun memutar otak, memberikan janji kepada si Tia. "Ya udah deh kalau gitu, aku akan bilang sama istriku, aku akan menceraikannya dalam waktu dekat ini. Beri aku waktu 1 minggu," kata si Rian. Rian berjanji akan menceraikan istrinya dan akan menikahi Tia. Kata si Rian memberikan janji kepada Tia. Tia pun merasa lega hingga akhirnya Tia pun pulang.
Di dalam kamar, Tia tuh telepon-teleponan, asik telepon-teleponan dengan si Rian itu. Tia tuh ngomong dalam telepon tuh katanya tuh akan menikah, akan tinggal di mana, akan memberi nama siapa anak yang sedang dikandungnya di hadapan si Tommy yang nggak bisa berbuat apa-apa. Dia ngomong, merencanakan hal-hal itu kepada si Rian lewat telepon. Hingga akhirnya pada suatu hari Tia dan Rian berada di hotel, kamar hotel. Setelah melakukan hal terlarang itu, mereka tidak menggunakan baju sedikit pun. Tia ngomong, "Mas, katanya kamu mau menikahi aku. Kapan? Ini udah lewat 1 minggu loh," kata si Tia. Rian bingung. "Ya tunggu sebentar lah, beri aku waktu," kata si Rian memberi alasan kepada si Tia. "Ini udah lewat 1 minggu mas, kamu mau kapan? Bentar lagi kandunganku ini makin membesar. Kalau kamu nggak buru-buru menceraikan istrimu dan aku bercerai dengan si Tommy yang kayak mayat hidup itu, bisa-bisa ketahuan aku tuh hamil," kata si Tia. "Ya udah deh tenang, ya udah tenang. Kamu tunggu aku sedikit lagi," kata si Rian itu memberikan alasan. "Tunggu kapan mas? Aku pengennya sekarang." Dia itu memaksa memberikan handphonenya si Rian kepada si Rian agar dia tuh menelpon si istrinya dan minta cerai. Dia tuh maksa si Rian, "Sekarang pokoknya kamu telepon istrimu, kamu bilang kamu minta cerai di hadapan aku," kata si Tia. Rian bingung, nggak bisa berbuat apa. Hingga akhirnya Rian tuh ngomong, "Maaf Tia, maaf. Sepertinya aku tidak bisa melakukan hal ini. Aku tidak bisa bercerai dengan istriku." Tia merasa kecewa bukan main. Ternyata janji-janji selama ini, janji-janji si Rian, itu bohong telah. Dia hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsunya si Rian aja. Tia kecewa. Dia langsung memakai bajunya dan akhirnya meninggalkan Rian di kamar itu, di kamar hotel. Dia pergi, dia pulang ke rumah, dia bingung harus berbuat apa. Lama-kelamaan kandungannya akan membesar dan tidak bisa lagi disembunyikan dari mertuanya, dari keluarganya ini. Hingga akhirnya Tia tuh mencari cara. Dia tuh pura-pura muntah-muntah di hadapan ibu mertuanya. "Tia, kamu kenapa Tia? Kamu kenapa?" Kata ibu mertuanya. "Nggak tahu nih Bu, aku mual-mual, kayaknya masuk angin." "Kamu udah periksa belum?" Kata si ibu mertuanya itu. "Belum Bu, kayaknya masuk angin biasa deh. Nggak apa-apa, nanti kalau istirahat juga pasti sembuh sendiri kok Bu," kata si Tia. "Ya udah kamu tidur aja istirahat di kamar. Nanti ibu panggil dokter buat meriksa kamu." Hingga akhirnya datanglah dokter memeriksa si Tia. Dan dokter itu menyatakan bahwasanya si Tia tengah hamil. Ibu mertuanya terkejut hingga minta penjelasan kepada si Tia. Tia menjelaskan bahwasanya selama ini diam-diam dia itu melakukan hubungan dengan si Tommy, dengan keadaan si Tommy itu. "Maaf Bu, aku tidak bisa menahan hasrat ini. Aku juga membutuhkan Mas Tommy." Hingga akhirnya aku melakukan hubungan itu dengan Mas Tommy yang tidak berdaya ini. "Maafkan aku Bu," hingga akhirnya aku hamil mengandung anaknya si Mas Tommy. Dia berdalih bahwasanya anak yang dikandung adalah anak hasil dia dengan si Tommy. Ibu mertuanya pun percaya karena dia tuh nggak punya keturunan lagi. Mendengar bahwasanya istri anaknya, anak mantunya hamil mengandung cucunya, dia sangat senang, bahagia. Dia memeluk erat si Tia. Rencana si Tia pun berhasil mengelabui ibu mertuanya ini. Mertuanya memeluk erat si Tia, dia menangis bahagia. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, saat kandungannya si Tia menginjak 7 bulan, keluarganya si Tommy itu membuat selamatan, membuat syukuran, dihadiri beberapa orang. Saat acara syukuran itu mulai, mereka sangat bahagia terpancar di wajah-wajah mereka. Mereka sudah tidak sabar menantikan kelahiran cucu mereka yang sekarang sedang dikandung oleh Tia. Hingga salah satu pembantu yang berada di rumah itu memberikan kabar. Bu, maaf Bu, kata salah satu pembantunya itu. Ngomong sama ibu mertuanya si Tia. "Iya ada apa, iya ada apa, ada apa?" "Mas Tommy Bu, Mas Tommy." "Kenapa dengan si Tommy?" Tiba-tiba salah satu pembantunya di rumah itu mendorong kursi roda dengan membawa si Tommy. Ternyata Tommy udah bisa bergerak walaupun belum sepenuhnya. Dia masih tidak bisa jalan. Tapi dia udah bisa ngomong, tangannya udah bisa gerak. Beberapa bagian tubuhnya udah bisa gerak dan lancar normal kembali. Melihat Tommy yang sudah hampir pulih ini, semua yang datang di sana ikut bahagia. Merasa tambah senang dengan kehadiran si Tommy, dengan kesehatannya si Tommy ini yang meningkat drastis. Terkecuali si Tia. Tia harap-harap cemas, dia takut. Tommy pun ngomong, "Ada apa ini ramai-ramai?" "Gini Tommy, kami itu sedang merayakan, sedang mengadakan selamatan 7 bulan kandungan istrimu." Sambil menunjuk ke arah Tia. Tia keadaannya pucat pasi. Wajahnya itu pucat, berkeringat dingin, ketakutan. Tommy memandang ke arahnya si Tia. "Anak siapa itu?" Kata si Tommy. "Ya anak kamu lah dengan si Tia, anak siapa lagi?" Kata ibunya itu memberikan keterangan kepada si
Tommy, itu bukan anakku, itu anak dari pria lain, kata si Tommy. Semua terkejut mendengarnya. Apa maksudnya ini? Kenapa bukan anaknya si Tommy? Lalu anak siapa? Anak pria mana? Semua yang datang itu bingung dengan kata-katanya si Tommy. Dia memberikan pembelaan. Ini anakmu mas, anak kita, kata si Tia. Sambil sedikit agak merengek dan menangis. Ini anakmu mas, ini anakmu, ini anak kita. Anak siapa lagi? Kata si Tia itu. Semua pun pada bingung. Itu bukan anakku. Kalau tidak percaya kita tes DNA saja. Tommy sedikit agak marah di sana. Tia pun tidak bisa berdalih lagi. Akhirnya ia pun setuju bahwasanya dia akan melakukan tes DNA. Hingga beberapa hari kemudian hasil lab pun muncul. Terlihat di sana bahwasanya itu bukan anak Tommy. Ternyata anak yang dikandung Tia bukan anak Tommy, tapi anak dari pria lain. Semua keluarga pun marah, terutama dari ibunya si Tommy itu, mertuanya si Tia. Marah kepada si Tia. Apa maksudnya ini? Ternyata selama ini aku baik dengan kamu, ini balasannya. Aku memberikan apa yang kamu butuhkan, apa yang ingin menjadi kamu bisa bahagia, aku berikan semuanya. Tapi ini balasan kamu terhadap keluargaku. Kata ibunya si Tommy itu. Maafkan aku bu, maafkan aku bu. Aku hilaf, aku minta maaf, maafkan aku. Ampuni aku. Tidak ada maaf bagi kamu Tia. Sekarang kemasi semua pakaian kamu, ambil semua barang-barang kamu, sekarang kamu pulang ke desa. Kata ibunya si Tommy itu. Dia tuh udah marah, dia tuh udah murka kepada menantunya itu. Tega-teganya menantunya hamil anak dari pria lain. Saat suaminya, saat anaknya tengah sakit stroke tidak berdaya. Akhirnya si Tia pun diantar pulang, dikembalikan kepada orang tuanya di kampung. Orang tuanya yang di kampung mengetahui ceritanya si Tia, itu tercoreng namanya. Mereka ikut malu, apalagi ditambah orang tuanya si Tia adalah orang terpandang, kepala desa di sana. Anaknya hamil, anak dari pria lain, bukan dari suaminya sendiri. Hingga akhirnya orang tuanya pun tidak ada pilihan lain. Dia tetap merawat si Tia dengan terpaksa hingga anaknya lahir. Ya, nama orang tuanya pun akhirnya tercoreng. Menjadi aib bagi orang tuanya si Tia. Tia menjadi aib bagi keluarganya. Dan dia pun merawat anak itu dengan rasa malu yang begitu besar. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Seorang wanita asik selingkuh hingga hamil saat suaminya tengah stroke berat. Nah, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah nilai-nilai hidup di dalamnya dan dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang ingin komen-komen, ingin memberikan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa kirimkan dan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian juga yang pengen ngirimin kisah-kisah kalian, cerita-cerita kalian, yang bertajuk, yang menarik, yang unik, kalian bisa kirimkan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video kami berikutnya. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.